Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam aplikasi Mayap Accounting versi 18. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pada setiap menu dan submenu pada Comment Center. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, berikut ini merupakan menu pada Comment Center yang terdiri dari 1. Account, 2. Banking, 3. Sales, 4. Time Billing, 5. Purchase, 6. Payroll, 7. Inventory, dan 8. Card File. Setelah kita mengetahui menu apa saja yang terdapat di dalam Comment Center, selanjutnya, saya akan membahas fungsi dari setiap menu tersebut satu persatu. Yang pertama ada account. Account merupakan komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan, yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan. Berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dalam menu account terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu 1. Account list. Account list digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus daftar akun-akun perusahaan. Kemudian ada record journal entry, yang fungsinya untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi penyesuaian. Dan selanjutnya ada transaction journal, yaitu untuk melihat transaksi jurnal. Kemudian, untuk menu yang kedua yaitu banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan, beban sewa, beban listrik, beban telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu 1. Spend money. Spend money digunakan untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha, selain untuk transaksi pelunasan hutang. Transaksi yang dicatat dalam spend money seperti transaksi pembelian perlengkapan, membayar beban-beban, dan lain-lain. Yang kedua ada receive money. Receive money digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receive money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, prepare bank deposit. Untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Kemudian, bank register. Bank register digunakan untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Lalu ada reconcile account. Reconcile account digunakan untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Lalu ada print check, digunakan untuk mencetak cek yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Kemudian yang ketiga yaitu sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, baik itu tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan, sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Di dalam menu sales terdapat beberapa submenu yang biasa kita gunakan. Yang pertama dan sering digunakan yaitu Enter Sales. Enter Sales berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan. Kemudian Receive Payment digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh customer atau pelanggan. Lalu ada Sales Register, digunakan untuk melakukan pencatatan retur penjualan. Dan kemudian ada Transaction Journal, yang fungsinya untuk melihat transaksi jurnal penjualan. Kemudian lanjut ada Time Billing. Time Billing dipakai untuk menghitung penjualan,
pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Di dalam time billing terdapat beberapa submenu, yaitu ada Enter Activity Slip, Enter Timesheet, Activity Log, Activities List, Prepare Time Billing Invoice, dan juga terdapat Transaction Journal. Kemudian menu yang kelima yaitu Purchase. Purchase sendiri digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, baik itu tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat teratur pembelian, sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Pada menu Purchase terdapat beberapa submenu. Ada Purchase Register, Enter Purchase, Print or Email Purchase Order, Transaction Journal, Pay Bills, Prepare Electronic Payment, Print Check, dan Print or Email Remittance Advices. Namun, yang biasanya sering digunakan yaitu Enter Purchase, Pay Bills, Purchase Register, dan Transaction Journal. Adapun fungsi dari setiap submenu tersebut, yang pertama ada Enter Purchase. Fungsinya untuk mencatat transaksi pembelian. Lalu ada Pay Bills, yang fungsinya untuk mencatat transaksi pembayaran hutang kepada pemasok yang sehubungan dengan transaksi pembelian barang dagang. Kemudian Purchase Register. Purchase Register digunakan untuk melakukan retur pembelian. Lanjut ada Transaction Journal. Berfungsi untuk melihat transaksi jurnal penjualan. Lalu ada Payroll. Payroll dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian, seperti jam, harian, mingguan, atau bulanan. Terdiri dari beberapa submenu, yaitu ada Enter Timesheet, Process Payroll, Transaction Journal, Payroll Categories, Prepare Electronic Payment, Print Paychecks, Print or Email Payslips, Pay Liabilities, dan Pay Superannuation. Lanjut, kita ke menu Inventory. Inventory dipakai untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Pada menu Inventory terdapat beberapa submenu yang sering kalian gunakan, yaitu pertama ada Item List, Adjust Inventory, Count Inventory, dan Transaction Journal. Fungsi dari Item List yaitu digunakan untuk mencatat nama persediaan barang dagang dan harga jual barang dagang. Kemudian Adjust Inventory. Adjust Inventory digunakan untuk menyesuaikan barang yang ada di gudang, baik barang dagang, aktiva tetap, atau perlengkapan yang dimiliki lainnya. Yang ketiga, Count Inventory. Berfungsi untuk mencatat saldo awal persediaan barang dagang, meliputi banyaknya atau kuantitas, dan harga jual atau cost price. Dan ada Transaction Journal, digunakan untuk melihat transaksi persediaan barang dagang. Lanjut, menu yang terakhir yaitu Card File. Card File berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Kalian dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier kalian, dan menetapkan pajak maupun termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Yang sering kita gunakan yaitu Card List. Card List digunakan untuk mencatat nama pelanggan, pemasok, dan pegawai perusahaan. Jadi, semua menu dari account sampai inventory ada submenu Transaction Journal ya. Yang tidak ada hanya Card File. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.